Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Siapa nih yang malam ini belum tidur? Mudah-mudahan ada yang lagi bikin-bikin juga, jadi bisa bareng-bareng bikinnya sama saya. Hari ini ada orderan buat bikin bros dari Mutiara Air Tawar. Nah, bahannya pakai barok kayak gini. Nanti mau dikasih kayak plat yang sebenarnya untuk kalung ya, tapi ini diaplikasikan jadi bros. Gimana caranya? Untuk kawat saya jelas ya, pakainya kawat super koleksi Kiki. Ini ukurannya 0,4. Bahannya stainless atau monel. Cuma kalau udah sering pakai kawat, beli di beberapa tempat tuh kadang-kadang judulnya sama, rasanya beda ya. Jadi saran saya kalau pengen bisa kualitas pelintirannya kayak di tutorial, teman-teman bisa check out aja dari Shopee-nya koleksi Kiki, itu kawat super. Kalau beli 2 gulung lebih murah. Iya, iklan. Halo, selamat malam Mbak Ina. Selamat malam Sisi. Ya nih, kok tumben sih Mbak Kiki malam-malam live. Iya, biasanya jam segini tidur ya. Itu harus aku akui, memang benar. Iya. Oke. Nah, untuk bahan-bahan yang saya pakai di bros ini tuh nggak dijual ya di koleksi Kiki. Sungguh tidak niat sekali ya. Iya, karena emang lumayan mahal-mahal ya. Kayak gini satu unta itu 350.000 dan penyok-penyok kan modelnya. Jadi kadang-kadang kalau orang yang nggak ngerti itu kita malah ribet ngasih tahu kenapa kok mutiara yang ini tuh bentuknya nggak presisi asli atau enggak ya gitu-gitulah. Jadi udahlah nggak mau jualan. Loh kok ngambek? Bentar. Nah ini bingung lagi nyari lubangnya ya. Bismillah. Oke, kita coba ya. Ini bahannya namanya mutiara barok. Satu renteng. Emang bentuknya kayak nggak beraturan gitu ya. Dia lebar gitu teksturnya. Ya betul, harganya memang cuma biasanya pelanggan saya yang memang beli bros dengan aksen bahan liontin kalung atau lempengan yang tebal itu memang dia pengen sesuatu yang klasik dan mewah ya, sehingga biasanya kita pilihin bahan-bahannya juga yang premium-premium. Kurang lebih seperti ini ya. Bismillah. Kita jepit pakai ini, diputir set sampai dia nggak bergerak lagi. Halo Mbak Ati, selamat malam. Makanya kalau pagi repot ya Mbak. Senang banget nih ketemu teman-teman yang jarang kelihatan pagi-pagi, malah muncul di malam-malam ya. Betul. Sebenarnya bahan harga mahal itu nggak masalah ya, selama kita punya pasar yang bisa menyerap bahan-bahan itu gitu. Jadi kayak peniti dagu harga 10.000 ada orang yang bilang itu mahal. Tapi kalau teman-teman hadir di suatu tempat itu ada peniti dari bahan Swarovski ya, harganya kayak satu peniti itu bisa kayak 150 sampai 125.000 dan orang antri buat beli ya. Jadi kadang-kadang mahal murah itu relatif ya, kita ketemu nggak pasar yang sesuai. Jadi nggak usah kayak anti banget aku tuh pakai bahan yang mahal-mahal, nggak mau beli mutiara air tawar atau nggak mau beli kristal yang Swarovski gitu. Iya mungkin karena memang saat ini pasar kita belum menuntut atau minta bahan yang kayak gitu ya kan. Jadi ya udah kita
sesuaikan aja. Kalau memang ini targetnya buat jualan ya, kita harus care juga sama pendapat dari calon pembeli. Mereka mintanya apa, kita sediakan bahan yang sesuai permintaan pasar. Jadi yang bener tuh kalau bikin aksesoris adalah cek permintaan pasar ya, bukan cek toko sebelah jualan apa terus kita ikut bikin jualan apa gitu. Karena walaupun kita sama-sama jualan aksesoris, harus dipahami bahwa pelanggan kita itu bisa jadi orang yang berbeda sama yang beli di toko teman kita. Jadi bisa jadi yang laku banget di tokonya temen, pas kita coba jual di toko kita ternyata belum ada yang minat, atau kok nggak laku-laku ya. Apa jelek ya buatan aku, terus overthinking dan sebagainya. Nggak gitu juga sih. Biasanya saya kasih aksen ya bunga ornamen daun satu kayak gini, sebuat buat menu-menuhin aja sih, biar dia kayak lebar gitu. Oh mbak, ini kan mau dibikin pakai lempengan tapi dirangkainya di luar ya? Iya bener, saya selalu nggak selalu sih, lihat-lihat juga jenis manik-maniknya ya. Tapi untuk liontin yang model ini biasanya saya rangkai di luar. Setelah rangkainya jadi baru saya gabungkan di atas liontin. Itu jauh lebih kokoh lah hasilnya. Ini mutiara air tawar juga, bahan ini nggak saya jual ya. Perenteng harganya kayak 110. Kalau ini ukuran 14 atau 16 mili itu terlalu mahal banget. Karena kalau saya mau dapat harga kulaan atau harga khusus tuh kan ada minimum pembelian ya, kayak 1 kodi atau 20 untai. 20 untai yang sama, sudah terbayang ya. Kayak 10 juta gitu cuman dapat berapa ukuran. Tapi lumayan banyak kok ya. Kalau ada yang minta sih kita bantu carikan ya. Nanti kalau deal harganya setuju, nanti kita bantu siapkan. Wah Mbak Utami, terima kasih banyak. Yang kunci banget sih kalau bikin pakai mutiara air tawar ya, ini kan bentuknya nggak bulat ser ya, bulat ser. Jadi kayak menceng-menceng gitu loh, bulat, meskipun dia judulnya mutiara air tawar bulat. Nah ini harus pinter banget ngatur supaya kawatnya nggak kelihatan ya. Jadi kayak sebelum dipelintir itu kita harus tahu posisinya tuh mau gimana sih, bentuknya, bulatannya. Kalau yang ini Bunderser, ini mutiara shell ya. Tuh beda kan sama yang air tawar. Ini kalau teman-teman mau lebih berdimensi ya brosnya, saran saya sih jangan pakai warna putih aja, karena biasanya di satu untai mutiara air tawar tuh ada yang agak lavender, ada yang agak krem gitu ya. Ini mungkin kalau mau dilihat di cincin ini, nah dia kayak lebih berdimensi gitu pas dijadikan rangkaian. Nah, cuman kembali lagi ke request dari pelanggannya maunya yang kayak gimana ya. Kalau memang kita bikinin untuk permintaan pelanggan ya, kita harus pastikan dulu memang yang kita buat ini sesuai requestnya. Kalau memang dia nggak ada request tertentu ya kita bisa kreasikan sesuai selera kita. Maaf, ini autofocus dari kameranya tuh nyala sendiri ya, mudah-mudahan tetap kelihatan. Selamat malam ya teman-teman yang udah bergabung malam hari ini, nemenin lembur di meja. Tadi pagi udah live, malam live lagi. Tanda-tanda apakah ini? Ya benar sekali ya, BUCCCCCCCCC. Aduh. Ada yang tahu nggak kepanjangannya? BUCCCCCC. Sedang mengejar setoran ya, butuh uang, cepat. Oh.
set ya. Ini semuanya selalu kembali ke tengah dan selalu dipelintir. Nah, sebenarnya ini nggak harus pakai barok ya. Kalau teman-teman mau pakai mutiara biasa atau kerang, kelopak kerang biasa juga bisa aja. Nanti paling ngaruhnya Mbak Luki langsung gercep. Ngaruhnya di harga jual. Jadi kalau nggak pakai barok mungkin bisa kita jual di sekitar harga 100 ribuan gitu ya. Nah, kalau pakai barok nanti ini brosnya dijual di harga 150 ribu karena dia nanti pakai juntai juga ya. Semuanya dipelintir satu persatu. Boleh kalau misalnya teman-teman ada yang part agak bingung atau kurang jelas, bisa minta atau komen, Mbak pelan kan Mbak C. Ini kita masukkan. Nah jadi untuk satu bros tuh ya, nggak, kenapa harga jualnya ini cukup tinggi, karena meskipun kayak dipakai satu butir meskipun kayaknya mutiaranya nggak banyak, tapi ini pakai banyak ukuran ya untuk menciptakan hasil yang luas. Jadi mutiara ini beda renteng nih sama ini sehingga kalau mau buat yang bentuknya cantik itu kita perlu 3 ukuran mutiara oval yang beda dan 3 ukuran mutiara yang beda-beda. Satu renteng barok itu sebenarnya beda tergantung dari bentuk kualitas baroknya ya Mbak. Ada yang 1,5 juta itu emang mulus banget ya. Nah, kalau yang saya pakai ini harganya di 350 kalau nggak salah. Jadi ngaruh. Bahkan mutiara air tawar juga kalau teman-teman datang ke pameran, buset Mbak, di pameran itu mutiara air tawarnya mahal banget, masa satu kalung sampai 1,5 juta gitu ya. Terus ngambil untungnya banyak banget. Masa mungkin pernah mendengar curahan hati seperti itu ya, nggak bisa dibilang kayak gitu juga sih. Kita kalau nggak lihat benar-benar, kadang-kadang kalau mutiara air tawar, meskipun dia air tawar ya, bukan mutiara air laut, tapi kalau bentuknya dalam satu untai kalung tuh presisi, bulatnya mulus, ukurannya hampir sama semua, itu memang mutiara sudah pilihan lah ya. Istilahnya ketika dipanen itu ada di grade dulu, mana nih yang mulus-mulus, masukkan keranjang ini, yang agak biasa-biasa keranjang ini, yang bentuknya agak nggak karu-karuan masukkan keranjang ini, baru kemudian dijual dalam grade yang berbeda lah ya. Karena kalau dia mau jual mungkin ke supplier tertentu atau ke toko-toko tertentu, dia sudah ada request khusus dari toko-tokonya itu, aku maunya yang kayak gini. Nah si peternak mutiara air tawar ini, orang yang membudidayakan ya, dia berusaha nyortirin sesuai dengan requestan pembeli besar mereka. Nah baru yang sisanya dilempar ke pasar atau ke ya kayak kita ini yang belinya renteng-renteng kecil-kecil dulu gitu ya. Nah kalau memang mau dibuat kalung itu kelihatan banget ya ketika mutiaranya nggak presisi. Tapi kalau dibuat bros ini malah nggak presisi, tuh kayak sebuah keuntungan tersendiri, karena bisa kita anggap pas nanti diaplikasikan di rangkaian tuh jadi kelihatan lebih mungkin kayak unik gitu, karena bentuk mutiaranya itu kayak akan membuat gradasi yang berbeda. Yaitu tapi balik ya ke selera juga. Jadi sekali lagi nggak bisa kita bilang murah dan mahalnya itu sepintas selalu aja, karena
saya percaya sih ada kualitas, ada harga gitu ya. Jadi kalau kita ngerasa kualitasnya sesuai, kita ada kemampuan beli di harga segitu ya beli aja gitu. Kalau kita belum ada kemampuan beli di harga segitu ya kita cari ya sesuai dengan budget kita tanpa harus melukai hati orang yang jual. Tidak sesuai dengan budget kita itu ya. Tapi emang sih ya kadang-kadang karena gemes tuh hasrat ingin nyacat no. Atau ngerasa nih orang yang jualnya kayaknya mahal itu begitu membara gitu, padahal kita juga nggak tahu kisah panjang si penjual tadi tuh sampai dia berani ngasih harga segitu. Kurang lebih bagian belakangnya kan kayak gini nih guys. Nah ini ada bros di koleksi Kiki yang dijual cuma gini tok ya, jadi ini langsung dikasih peniti, udah bisa dijual juga. Tapi kalau mau dikasih lempengan maka ini akan kita tempelkan di lempengannya pada saat dia masih di step segini. Jadi kebayang ya ngerjainnya itu nggak langsung di atasnya si lempengan. Dan ini termasuk dosa yang cepat banget dibikin, kurang lebih sih kayak 15 menitan gitu lah. Kalau nggak pakai ngomong banyak-banyak. Karena kalau kerja sambil ngomong udah itu beda lagi ya ceritanya ya. Mungkin dulu kalau waktu kita di SD, waduh di sekolahan suka dikasih tahu nggak sih, ayo ngerjainnya jangan sambil ngomong aja. Tapi kan seru ya kalau sambil ngobrol-ngobrol. Teman-teman kalau malam-malam kerja sukanya sambil ngapain sih? Ya kali ngobrol sendiri kan nggak mungkin ya. Oke, ini di tahap ini kita akan sambungin ya si mutiara yang ada di sini. Ini kawat super, bisa beli di Shopee toko koleksi Kiki atau Shopee-nya Manik Surabaya, ketik nyambung tanpa spasi. Halo, assalamualaikum Mbak Dima. Terus kita masukkan ini di sini. Bismillah. Set ya, masukkan di dua. Seteret. Oke, dia sudah nyambung. Terus ini kita lilitkan aja. Ini kanan, masukkan ke kiri. Apa ini sudah selesai belum? Masih separuh jalan ya. Nah ini nanti kita tinggal penuhin nih sisi-sisi yang atas sesuai kita mau kayak gimana lah berikutnya ya. Bismillah. Mudah-mudahan kelihatan ya. Ini tadi ada temen yang juga tanya, bisa dipahami step by stepnya, nanti monggo disesuaikan. Nah selanjutnya kalau kawatnya udah di sini, kita tinggal tambahin nih manik-manik yang di sini kanan sama kirinya biar dia kayak komposisinya lebih pas gitu ya, menyatu sama si liontin bawahnya. Liontin bawahnya ini teman-teman bisa modif ya, nggak harus bentuk ini. Kita punya yang daun kayak gini juga, terus yang bulat. Monggo lah nanti dipilih di Mbak Admin. Jualan lagi dia guys. Nih terus di sini terus dijepit ya, ini diputar lagi. Ini karena tadi cuma baru dililit satu kali, dia masih ada potensi bergerak ya, jadi ini kita kasih lagi. Ini dikira-kira. Kalau teman-teman suka pakai apa namanya topi kelopak itu juga bisa ya, kelopak-kelopak yang warna-warni buat ditambahkan. Set.
Betul ya Mbak Ina, saya punya Mbak bahan ini, nanti mau coba bikin. Boleh banget Mbak Ina. Ini juga bisa kok diganti sama batu atau kristal ya, jadi nggak harus mutiara air tawar. Cuma memang kalau pakai mutiara air tawar tuh yang enak, nggak PR di mix match warna, karena ya warnanya kan cenderung gitu-gitu aja ya. Jadi ya tinggal koleksi banyak ukuran, insya Allah udah jadi bros cakep lah. Ini tarik, set, nah ya udah selesai. Iya monggo Mbak, yuk bikin ya. Manfaatin aja bahan-bahan yang ada di rumah. Yang penting kan caranya udah kebayang, nanti yang lain-lain tinggal dimodif. Ini dikasih di sini. Ini jepit ya. Bismillah. Baru kita printer lagi. Wah, Mbak Ica juga udah beli liontinnya, tapi belum kebayang cara bikin brosnya. Mudah-mudahan habis ini langsung bisa bikin ya Mbak. Bisa laris juga. Wah, seneng banget ya, ternyata kalau malam nih banyak yang nonton ya. Ini kelompok tidak bisa tidur atau sambil nyetrika nih guys. Ibu-ibu ya. Pagi kan waktunya nyuci. Nah, pasti malam sambil nyetrika sambil nonton podcast ya nggak sih? Itu mah saya ya. Set. Udah sih, ini udah diisi-isi aja sesuai selera teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini perlu tambahin bulat, tambahin lah yang kecil. Mana ya? Halo Mbak Uci, selamat malam. Yes. Waduh Mbak Ati sambil setrika seragam buat besok ngajar ya Mbak ya. Set. Oke. Ini panjangin. Nah, kalau Mbak Ina bikin gantungan tas pita. Masya Allah, Mbak Ina nih sering bikin dan dibagi-bagi loh guys. Cepet deh daftar jadi temennya. Kayak bahagia gitu ya Mbak Ina ya. Kalau sudah bisa berbagi hasil karyanya. Jadi gak semua orang tuh bikin targetnya buat dijual ya. Ada beberapa yang emang kebahagiaannya itu ketika bisa buat sesuatu, terus ada yang ulang tahun ngasih itu dan yang terima seneng, wah udah ikut seneng gitu rasanya kita. Ada juga yang belajar bikin aksesoris tuh targetnya untuk bisa ngajarin orang lagi, Masya Allah ya. Jadi suka bikin pelatihan di RT-nya lah, di tempat komunitasnya. Monggo teman-teman cari yang paling bikin bahagia, terus ilmunya bisa diaplikasikan meraih kebahagiaan masing-masing ya. Apakah bahagianya dengan jualan atau bahagianya dengan berbagi hasil karya. Masya Allah, berkah Mbak Ina bikinin cucu dan anak-anaknya. Cucu itu beserta teman-teman sekelasnya kayaknya ya. Pengen lihat bagian belakangnya? Boleh, bagian belakangnya kurang lebih kayak gini. Nanti belakang tinggal kita tutup aja sama pakai lempengan gini ya. Terus dikasih peniti. Udah deh. Udah jadi.
Kalau kawatnya habis berarti tinggal kita tambahkan kawat lagi. Udah kebayang lah ya kira-kira ya cara masang apa namanya penitinya. Kalau bikin gini pakai sarangan apa bisa? Bisa ya, sebenarnya bisa. Tinggal ini dipasang dulu di atas sarangan. Jadi kayak gini ya, dipasang dulu di sarangan, terus yang lain dikasih. Wah, Dek Titi, Masya Allah. Dek Titi ini adik saya yang ada di Makassar. Nggak Makassar sih, Bantaeng ya. Dek Titi dokter gigi di Bantaeng guys. Itu tuh kayak berapa jam ke Bantaeng dari Makassar ya? Berjam-jam. Masya Allah lah, ini buat para pejuang ASN di berbagai pelosok Indonesia. Bismillah, ini tiba-tiba tangan aku lemas. Hai Olive, Mbak Ida, yuk bikin gampang ya. Mudah-mudahan tadi udah kebayang step by stepnya. Intinya tuh kalau bikinnya pakai lempengan, kerjain dulu di luar baru dipasang di frame-nya ya. Nanti tinggal ditutup. Oke, yang berikutnya udah atau lanjut ya? Kok masih 30 menit mau udahan. Ya kita tambahlah satu lagi ya. Bikin yang apa ya? Sebenarnya saya juga nggak ada ide sih mau bikin apa. Tapi kayak pengen aja live. Atau ditutup lah Mbak Kiki itu biar lebih rapi. Oke, kita tutup pakai lempengan warna silver. Mbak, untuk rangkaian manik apa harus seimbang ya sama besar liontinnya? Jadi ini kan bros nanti saya jual 150.000 ya Mbak. Ya sebenarnya kita pertimbangannya tuh di psikologis calon pembeli aja sih. Jadi kalau dia bayar 150.000 mau dipakai buat acara apa, kemana, gimana gitu. Terus nah kita pantas-pantesin sih. Dia maksudnya dari sisi bahan kan kita sudah tahu hitung-hitungannya habis berapa. Tapi kalau dari sisi ukuran ya kira-kira nanti mau dipakainya buat apa. Karena ada orang yang nggak semua orang tuh sukanya bros yang besar ya. Ada orang yang justru sukanya bros kecil dan bikin yang kecil itu ternyata lebih mahal karena harus lebih telaten gitu. Jadi ya balik lagi sih ke siapa yang mau beli ya. Tapi ya jadi maksudnya kalau misalnya ini yang besar atasnya kecil itu juga nggak apa-apa kok. Fine aja kalau memang konsep desain kita kayak gitu. Jadi nggak harus besar semua. Bahkan kalau ini mau dibikin kayak gini ya, jadi yang atas yang ini bawahnya pun juga boleh-boleh aja. Bismillah, ini kita kawatnya potongnya panjangan nih, tambahinlah sedikit di sini. Mbak gitu tumben nih live malam-malam. Iya. Sudah tumben live malam-malam, tumben live sehari 2 kali ya kan. Udah kayak minum vitamin. Kalian adalah vitaminku guys. Kumbalisme. Habis ini bikin apa ya? Yang penting ini udah selesai. Nanti tinggal dipasangin paku buat juntai di bawahnya gitu, biar agak ada kiwir-kiwirnya. Bismillah. Ini 1, 2, 3.
kasih penutup biar keruwetan kawat di belakang tuh tidak terlihat di mata netizen. Kita kasih peniti yang paling panjang biar enak kalau dipakai nanti brosnya. Bismillah. Oke, lanjut kita pasang. Jadi kalau saya live kayak gini, posisi kamera tuh pas di bawah dagu saya ya, biar deket kalau sama mikrofon. Terus juga biar teman-teman ngeliatnya enak. Nah cuman saya jadi nggak bisa itu baca komentarnya sering-sering. Oke, ini dari kanan ke kiri. Set. Tarik yang kuat sampai ini rata ya, biar dia nggak goyang. Terus ini kawatnya disisipkan di permukaan mutiara di depan supaya ujungnya itu tidak ada yang melukai pengguna kalau dipakai. Ini kebayang ya, tajam-tajamnya ini semua ada di depan-depan. Bismillah. Ini tadi berapa lilit ya? Cuma 2 lilit. Kita kasihlah 3 lilit. Oke, selipin. Mudah-mudahan kelihatan jelas ya dari arah hadap ke kamera. Terus kita masukkan satu lagi, bisa 3 atau 4. Penitinya ukuran berapa? Ini saya pakai ukuran 3,8, hampir 4 cm lah ya. 3,5 juga bisa. Sebenarnya kenapa sih pakainya kok penitinya besar? Jadi kalau penitinya besar itu dia bisa nyubles ke kain yang tebel ya, sehingga kalau kain penampangnya itu tebel, otomatis bros yang ketika dipakai itu akan lebih firm atau lebih kokoh lah, nggak uglik-uglik ya. Nah sementara kalau penitinya pakai yang 2,5 cm gitu ya, itu kan sudah nggak mungkin dia nancep di kain yang tebel. Sayang sih mau dipotong kawatnya, tinggal sedikit juga. Apa kita tambah aja ya? Tambah aja lah ya. Nah bener Olive, 1 kerang barok langsung cantik. Tapi kerang barok ini ya, kalau dilihat dalam bentuk untaian itu jelek banget. Apalagi kalau nggak biasa lihat mutiara barok ya, itu tuh kelihatan kayak sesuatu yang gagal gitu loh. Makanya begitu tahu harganya zeng 400.000, 250, 500, 1,5 juta, emosi lah. Udah bentuknya penyet-penyet nggak karuan, mahal kali harganya. Ini menandakan ya bahwa bisa jadi bentuk kita itu juga tampak penyet-penyet nggak karuan, tapi sebenarnya tersimpan sesuatu yang mahal pada diri kita. Asik. Ini diputer. Iya, ini dia seninya membuat benda yang kelihatannya kayak tak bernilai itu menjadi sesuatu yang tuh kan, bikin brosnya cepet ya guys. Nah tadi kalau udah ngeliatin masang penitinya selama bikin brosnya juga. Karena masang peniti ini harus benar-benar hati-hati kan, sebab kadang-kadang kalau kawatnya pas lewat di antara manik-manik itu dia bergeser, niscaya bros yang awalnya udah tampak perfect sempurna itu hancur. Nah ya gini lah. Set. Ya kan. Kalau misalnya teman-teman tuh peniti masih goyang, hindari menyet sini ya, karena saya beberapa kali lihat tuh bros di sininya tuh amburadul. Please jangan guys. Sisipkan ini di sini, di antara ini, terus set ya. Niscaya nih ngerapetin terus, tapi dia sembunyi di situ tuh. Nah
ya semakin banyak semakin estetik, tapi bagi yang paham. Jadi sekali lagi pentingnya kita kenal bahan yang dipakai ya. Kenal bahan yang dipakai itu tujuannya untuk apa? Ketika orang mau beli, kita bisa jelasin bahan ini tuh pakai ini, bedanya sama yang ini tuh kayak gini. Kalau mau misalnya ditawar, bisa kita buatin yang harganya segitu, tapi mutiaranya sintetis ya. Dan perlu kita edukasi juga ya ke orang-orang bahwa pakai mutiara sintetis pun itu nggak berarti jadi jelek gitu. Ini bros yang saya buat pakai mutiara sintetis. Mutiara palsu semua ya guys. Pokoknya bukan air tawar lah ya. Tapi emang dia mutiaranya yang grade-nya tinggi. Jadi ya tetap shiny sih. Kebayangkan maksudnya mutiara itu kan kayak mutiara sintetis, sama sih judulnya mutiara sintetis, tapi ada yang biasa aja gitu pas dilihat. Nah ini yang agak mahalan lah ya, dan nggak kelihatan murahan juga gitu sebenarnya mutiaranya, walaupun kalau dibandingin sama yang ini bahannya kan ini air tawar, ini mutiaranya palsu. Pabrikan gitu loh ya. Tinggal kita ya pada saat dijual orang kan mungkin aja ya mereka akan ngomong ih palsu mutiaranya, tapi mbak kalau mutiara kayak gini tuh ringan, dipakai seharian tuh nggak kerasa berat. Kalau pakai bahan yang batu atau mutiara tawar tuh tekstur brosnya itu akan lebih berat, mungkin agak lebih capek lah kalau misalnya bros yang dipakai sebesar ini gitu. Jadi sebenarnya bahan apapun itu selalu ada plus minusnya. Kalau kita bisa kenali jenis bahan yang dipakai, nah pada saat merayu orang untuk membeli itu kayak lebih lancar. Ya begitulah ya. Ya terus ini emang mutiaranya murah ya, tapi kawatnya nggak kaleng-kaleng guys, ini kawatnya yang mahal. Jadi tetap sih mahal juga bros itu. Oke, sebenarnya sih udah selesai ya bros. Lanjut or sudah? Aku tuh takutnya ya semakin dilanjutkan pembicaraan ini tuh semakin gak jelas gitu, gak mutu yang dibahas. Tapi ya bolehlah ya kita pakai menit-menit akhir nih untuk bikin bros dari kerang gonggong mungkin ya. Kawatnya sama tetap pakai kawat super guys, ukurannya 0,4. Bisa dibeli di Shopee toko koleksi Kiki. Please beli aja ya di toko kita ya untuk kawat ini, manik-manik bebas lah teman-teman pakai yang ada di rumah, or yang bongkar kalung-kalung yang mungkin udah lama mau diganti jadi model baru, bebas. Tapi kawatnya beli di kita aja. Rayuan Pulau Kelapa. Oke, kawat ini bahannya stainless atau bisa dibilang juga monel ya. Ukurannya itu 0,4. Jadi kawat monel sendiri itu sebenarnya ada macam-macam, dari 0,2 sampai 1,5 ya yang pernah saya lihat. Nah, semua ukuran itu punya fungsi yang beda-beda. Jadi bisa dibilang semua kawat tuh bagus dibuat bikin aksesoris, asal kita tahu aksesoris yang gimana dulu gitu. Ya sama lah kayak tepung ya, tepung terigu, tepung kanji, tepung sagu, itu ya memang sama-sama tepung, tapi beda-beda kue yang bisa dihasilkan dari tepung-tepung tadi. Nih kerang yang ini ada insya Allah di koleksi Kiki masih banyak, bisa pesan di Mbak Admin besok, karena ini nggak ada di Shopee kita ya, cuma dijual terbatas aja ya, soalnya stoknya jarang. Kalau ada banyak biasanya disimpan. Jujur saya tuh jual bahan tuh supaya bisa jadi alasan ya, kalau ada yang bagus-bagus saya keep duluan.
Oke, terus seperti biasa sisi kanan dan kiri kita kasih namanya kelopak kerang ya kalau di kita. Warnanya ada macam-macam, ada 12 warna kalau nggak salah. Dan kalau beli satu untai itu harganya 15.000, tapi kalau teman-teman beli langsung 10 warna, mungkin mau koleksi biar nanti gampang kalau mau bikin-bikin apapun, itu kita kasih potongan harga sampai 25.000 ya. Setiap pembelian langsung 10 untai. Rata-rata sih di koleksi Kiki gitu ya. Kalau belinya langsung lengkap semua warna, kita kasih harga lebih murah. Kenapa kok gitu? Karena ya wajar lah ya, kita punya preferensi warna yang kita suka. Cuma kalau udah sisa-sisa terakhir tuh suka kasihan. Misal datang 7 warna, terus ada satu warna yang gak laku-laku gitu kan, atau 2 warna gak laku-laku, udah bingung mau jualnya juga kita bingung. Jadi udahlah dijualnya langsung per set, itu lebih mudah. Bu Ina mah terdepan promo-promonya koleksi Kiki. Kasih banyak ya Bu Ina. Ini satu kiri satu kanan. Terus iya betul, pada saat masang manik-manik ini kita pakai 2 kawat sekaligus. Sebenarnya biasanya saya pakai 1 kawat ya. Tapi terus beberapa teman tuh bilang kok masih goyang Mbak gitu. Ya udahlah, toh nanti didobelin juga, daripada didobelin di akhir-akhir, dari awal aja udah langsung kawat didobel, sama aja. Terus ini kita pasang ini ya. Ini juga ada daunnya di koleksi Kiki, 10.000 dapat 3 butir daun. Jadi daun ini teksturnya tebal ya teman-teman. Nah tebal, kalau daun yang ini tipis. Bisa kalau ini harganya lebih murah, 5.000-an dapat buahnya gitu. Kalau dilihat sepintas sih ya kelihatan lah ya, tapi ini bros yang saya buatin pakai kerang gonggong ini biasanya dijualnya harga 75 or 85 gitu. Full mutiara air tawar juga. Sehingga saya memang pakai ornamennya yang bagus sekalian ya. Ini dililit kayak gini, tung tuh sampai dia kuat banget, gak goyang. Ini tinggal 15 menit ya. Mampukah kita menyelesaikan bos ini hanya dalam kurun waktu 15 menit? Ting. Wah. Emangnya Master Chef ini. Pengen sih, kadang-kadang saya kalau lagi live itu membayangkan ada bunyi-bunyian gitu untuk membuat live-nya kayak heboh. Lah saya sendiri aja ngomong udah heboh ya. Oke, kita ambil satu mutiara bulat, taruh di belakang sini. Yo, selamat malam Mbak Arum dan Mbak Arlin juga. Mbak Arlin kemarin saya lihat fotonya tuh pas datang ke kondangan ya, cantik banget pakai kebaya. Oke, ingat ya sekali lagi kalau masang mutiara, terutama yang air tawar, pastikan posisinya itu kawat nggak kelihatan dari sisi atas ya, rapi sempurna. Set, diatur. Ini mutiara sel. Set, diputar. Oke. Pasang yang bulat-bulat ini sekitar 4 butir lah ya. Ini juga cepet banget. Dan bisa teman-teman variasi pakai mutiara sintetis ya, kayak yang tadi saya cerita. Yang penting pas jualan speak-speaknya aja guys ke orang, asal speak-speaknya oke, laku. Oh iya, yang nanya bros tadi itu saya jual berapa yang mutiara sintetis pakai kawat silver? 125.000 ya. Jadi walaupun dia mutiara sintetis nggak jadi murah juga sih. Tapi kalau teman-teman beli yang versi mutiara air tawar ukuran yang sama itu sekitar 275. Jadi ya ada perbedaan harga. Yang
Boleh ya, nanti kalau mau nanya-nanya bisa chat Mbak Admin. Atau kalau mau bikin bros seragaman dengan budget tertentu bilang aja, nanti kita bantu siapin sesuai anggarannya. Jadi kayak kita bikinkan desain berdasarkan anggaran. Pada dasarnya semua tuh bisa sih, kalau bahannya ada. Set. Ini tadi. Ya sudah nutup tengah. Habis itu udah tinggal pinggir-pinggir buat juntai dan sudah selesai deh. Oh, ada lubangnya nih. Iya, kalau saya sih jam segini tuh perjuangan karena ini jam ngantuk saya. Set. Ya. Terus dipasang lagi di kanan. Kalau mau lebih bling bling bisa di mix juga pakai kristal ya, bebas. Set. Jadi kalau kawatnya udah pendek, lintir itu juga jadi semakin sulit karena pegangannya kawat tuh jadi lebih kecil ya. Misalnya kayak gini ya, nih tunjukkan nih, sisa kawatnya kan udah dikit banget. Ambil, jepit dulu kawatnya, terus disisipkan di sini. Bismillah. Terus habis itu ini di pelintir. Kawat yang disisipin tadi itu bisa lepas nggak Mbak? Bisa kebuka nggak? Nah, kawat ini kan kalau ditekuk-tekuk ya bentuknya akan kayak gitu terus ya. Jadi dia akan awet selama emang sudah dilipat-lipat. Oke, kebayang ya? Udah selesai kok, kurang 2 butir lagi lah. Alhamdulillah sebelum jam 9 udah jadi 2 bros. Ini cantik banget. Kerang gonggong ini khas Batam ya, khas kota Batam. Tapi ternyata banyak juga di beberapa daerah punya penghasil kerang gonggong juga. Jadi kalau di Batam nih kayak menu seafood gitu ya kalau nggak salah. Jadi emang banyak banget. Saya juga bikin pakai kerang hijau. Mungkin kalau teman-teman pernah lihat, itu juga bagus. Kerang hijau relatif lebih banyak ya yang pakai atau makan. Jadi gampang kreasiinnya. Nah, kalau udah gini, selanjutnya tinggal pasang peniti dan sudah selesai brosnya. Bismillah. Set. Diatur. Seperti ini tampilannya. Kalau mau diperbanyak atau misalnya kok ini kurang rapet ya, set, kecilin. Ini satu butir lagi yang kecil gitu. Bismillah. Oke. Ini terus kita cari sini. Oke. Ini disisain segini. Kalau kelihatan, terus ini diputar. Kalau mau lihat belakangnya bakalan kayak gini. Kelihatan ya, kualitas pelintirannya tuh emang
kokoh banget. Ini langsung kita bisa kasih peniti di sininya. Sebenarnya ini bagusan dikasih peniti 3 cm sih. Cuma berhubung di meja udahnya 3,5 ya udahlah ya. Bisa juga deh. Males. Enggak kok. Lagian kok 3,5 juga lebih enak dipakainya. Nah, ini yang kadang-kadang suka banyak yang salah ya. Kalau ini kan dari bawah, maka ini pas masang peniti lagi, nih geser ke atas. Nah, ini kalau misalnya dia masih goyang, sambil ditarik pakai tang yang rapat. Ya, ini bisa dikasih lempengan dulu ya. Kalau nggak dipakai lempengan juga, insya Allah lumayan rapih nih. Karena kalau pakai kawat super itu kita pelintir, itu nanti kan belakang kawatnya juga kayak ketarik ya. Jadi dia nanti jadi kecil juga gitu. Ini lewatkan sini set. Ya. Jadi dari depan juga masih rapi. Terus ini kita sisipkan di sini set. Ini kawatnya 3 putaran. Ini kalau mau lihat tuh kualitas bagian belakangnya kurang lebih kayak gini. Oke, sudah jam 9 malam, waktunya istirahat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah ikutan nonton. Mudah-mudahan sharingnya membantu ya buat bikin-bikin aksesoris di rumah, berkreasi pakai bahan yang ada. Yang jelas kalau perlu bahan bisa kontak di Mbak Admin Koleksi Kiki, ada di halaman bio Koleksi Kiki paling depan, atau mampir aja ke Shopee kita, toko Koleksi Kiki. Atau bisa juga di Manik Surabaya, ketik sambung tanpa spasi. Sama-sama, terima kasih banyak teman-teman yang sudah gabung. Olive, Mbak Sri Rezeki, selamat malam. Bu Ina, Mbak Ica. Oke, sampai ketemu lagi ya teman-teman. Dadah, selamat istirahat semuanya.